Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita, baik kenikmatan kesehatan, umur, kesempatan, keluarga, harta, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita pergunakan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita untuk ubudiyah, penghambaan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tergiur dengan berbagai macam kenikmatan dunia yang melalaikan kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kita membutuhkan dunia, tetapi untuk wasilah kita, sarana kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita mencintai dunia hubban jamma atau mencintai harta itu sendiri sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan segala cara, naudzubillah kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari murkanya Allah ini. Yang selanjutnya tentunya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita agar kita selamat baik di dunia ini dan selamat di akhirat kelak, agar kita selamat dari berbagai macam ujian yang Allah ujikan kepada kita di dunia ini. Dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, dan jadikan kesabaran itu sebagai kesabaran yang kolektif, warabitu, dan kuatkanlah ikatan persaudaraan sesama Islam kalian, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi atau mendapatkan kemenangan baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Dari ayat yang dibacakan tadi kita bisa melihat dan kita bisa mengambil pelajaran. Ternyata dalam kehidupan kita ini tentunya kesabaran dibutuhkan dalam meniti kehidupan kita di dunia ini. Banyak di antara kita yang tentunya kita diuji dengan berbagai macam penyakit, diuji dengan mungkin kekurangan harta, diuji dengan permasalahan problematika kehidupan kita, tidak lepas
Di situ Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanus biru, bersabarlah. Bahkan dalam kita beribadah kepada Allah untuk mendapatkan predikat istiqomah, as-sabat, konsistensi kita dalam beribadah kepada Allah itu memerlukan kesabaran yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Tentunya sebagaimana khotib sampaikan di awal, bahwa tarikan atau arus duniawi ini, kesenangan duniawi yang menipu itu begitu luar biasa, sehingga menjauhkan kita daripada dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sabarnya kita dekat dengan masjid, sabarnya kita, istiqomahnya kita selalu sholat 5 waktu, sabarnya kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran, sabarnya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang menimbulkan atau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala ini tidak mudah. Keistiqomahan itu adalah rizki daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang-ulang doa, ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, atau dalam riwayat yang lain ala dinik. Hai zat Allah yang selalu membolak-balikan hati ini, istiqomahkanlah, konsistenkanlah hati ini dalam beribadah kepada Engkau. Sekali lagi khotib ingin sampaikan bahwa konsistensi kita dalam beribadah kepada Allah, istiqomahnya kita dalam beribadah kepada Allah itu adalah rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali-kali kita jangan menisbatkan keberhasilan dalam ketaatan kepada Allah dinisbatkan kepada diri pribadi atau individu kita. Jangan sekali-kali kita nisbatkan. Karena kenapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala terkadang menggambarkan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali atau iblis ketika ingin menyelewengkan anak Adam atau manusia itu sendiri atau kita sendiri, dia tidak akan bisa menyelewengkan anak Adam. Siapa itu? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau ya Allah yang mukhlasin. Dalam tafsiran dikatakan bahwa mukhlis orang yang ikhlas. Tetapi kenapa redaksi di dalam Al-Quran harus fathah mukhlasin? Ini tandanya apa? Target capaian kita dalam ketaatan kepada Allah ada yang menggerakkan hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena inayah pertolongan Allah, kalau bukan karena Allah menggerakkan hati kita untuk sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, selalu kita memperhatikan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, kita selalu berdoa untuk mereka, selalu berdonasi untuk mereka. Kalau bukan karena Allah menggerakkan hati kita, mustahil kita bisa mendapatkan capaian-capaian ketaatan itu sendiri. Oleh karena itu kita selalu tawadu, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan karena saya pribadi saya bisa melakukan ketaatan ini dan ketaatan itu. Akan tetapi alhamdulillah segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah membantu, menolong saya, yang telah menjadikan saya istiqomah dengan izin Engkau dan pertolongan Engkau. Kerendahan hati kita ini kepada Allah adalah ciri daripada orang bertakwa. Makanya oleh karena itu di dalam ayat selanjutnya wasabiru, ketika kita bisa bersabar, tentunya kesabaran ini harus dijadikan kesabaran yang kolektif sosial masyarakat. Kalau ada satu individu orang yang sabar, dia akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kesabaran ini sudah menjadi kesabaran yang kolektif, kesabaran dalam sosial masyarakat tertentu. Inilah makna daripada sabiru. Artinya apa? Kita menolong atau memotivasi saudara kita untuk menjadi orang yang sabar, mengingatkan saudara kita untuk menjadi orang yang sabar. Terkadang kita pun dinasehati oleh saudara muslim yang lainnya untuk bersabar ketika mendapati ujian-ujian tersebut. Fenomena ini mungkin kita bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina yang dalam implementasi ayat ini mungkin mereka sudah terdepan daripada kita. Mereka sudah bersabar, tentu mereka sudah bersabar. Bayangkan kalau kita melihat mereka kelaparan, mungkin di antara mereka ada yang syahid karena kelaparan itu sendiri. Berbeda halnya dengan kita yang bisa makan dengan kenyangnya, makan dengan lezatnya, yang naudzubillah kalau kita ketika kita makan atau merasakan makanan yang lezat, kita melupakan saudara-saudara kita di Palestina.
Dan kesabaran ini sebagaimana saya sampaikan, wasabiru, terkadang ini sudah diimplementasikan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka saling menasehati untuk selalu bersabar. Bersabarlah, bersabarlah, fa inna mau'idukumul jannah. Hal ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa syahid pertama, orang yang terbunuh dalam Islam yang pertama dalam sejarah dikatakan adalah keluarga Yasir. Dikatakan oleh Rasulullah, fasbir ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Maksud daripada keluarga Yasir ini adalah ayah dan ibunya Yasir, dan Yasir itu sendiri diuji untuk keluar daripada Islam oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ancaman tersebut sudah berada dalam tahap nyawa itu sendiri. Kata Rasulullah, fasbir ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, sesungguhnya jalan kalian, sesungguhnya Allah akan memberikan surga kepada kalian. Inilah implementasi pada zaman sekarang. Bagaimana saudara-saudara kita di Gaza, yang tentunya kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran yang ekstra untuk mereka, atau saudara-saudara kita di Palestina yang ujian mereka lebih besar, lebih berat daripada kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan warabitu, kuatkanlah tali ikatan persaudara kalian. Ini sangat penting. Kalau kita melihat fenomena umat muslim zaman sekarang, semuanya bercerai-berai, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ribatul mu'minin warabitu, ikatkanlah tali persaudaraan kalian. Bahkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sering mengulang-ulang walaupun dengan redaksi yang berbeda. Matsalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadi idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Kata Rasulullah bahwa seorang beriman dalam ikatan persaudaraan keimanan ideologi mereka seperti jasad tubuh kita sebagai manusia itu sendiri. Ketika tangan yang kanan merasakan sakit, tentunya tangan kiri juga merasakan yang sakit. Ketika kepala kita demam, terkadang badan kita juga merasakan itu sendiri. Ketika kepala kita migrain, seluruh badan merasakan itu. Inilah analogi yang dianalogikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sangat disayangkan, bayangkan pada zaman sekarang ketika saudara-saudara kita di Palestina mereka kelaparan, mereka dibunuh oleh musuh Islam Yahudi. Adakah saudara-saudara muslim yang acuh tidak acuh terhadap mereka? Saya katakan ada. Inilah generasi atau inilah potret muslim di zaman sekarang. Banyak di antara kita sebagai muslim acuh tidak acuh terhadap sesama muslim yang lainnya, terhadap penderitaan muslim yang lainnya. Mereka dengan kenyangnya, mereka dengan acuh tidak acuhnya, yang penting saya sudah kenyang, yang penting saya sudah mendapatkan kekayaan ini dan kekayaan itu, saya tidak peduli dengan apa yang terjadi di Gaza Palestina. Ini kita sudah jauh daripada sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagian daripada sunnah Rasulullah, kalau kita melihat daripada sejarah, suatu ketika seorang muslimah dilecehkan oleh salah satu orang Yahudi ketika itu di Bani Qainuqa. Rasulullah langsung datang pergi kepada Bani Qainuqa untuk membalas dendam dalam kaitan memerangi orang-orang Yahudi itu sendiri, padahal hanya satu perempuan muslimah yang dilecehkan. Kalau kita melihat sekarang berapa banyak muslimah yang dilecehkan di Gaza sana, berapa banyak muslim, ayah, anak-anak, rumah yang dilecehkan oleh orang-orang Yahudi, betapa banyak masjid-masjid yang dilecehkan oleh orang-orang Yahudi. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, tentunya niscaya beliau akan pergi ke Gaza untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina. Inilah bentuk daripada warabitu, walakin ukhuwah fil Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah yang ditinggalkan pada zaman sekarang. Betul kita punya sunnah, kita solat sunnah yang kita lakukan setiap hari. Betul kita melakukan sunnah puasa Senin dan Kamis. Betul kita melakukan sunnah ini dan sunnah itu, tapi jangan parsial, hanya sebagian saja. Kita lakukan sunnah yang full 100% apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Inilah salah satu item sunnah yang ditinggalkan di zaman sekarang. Ketika saudara muslim dibantai,
dilecehkan, kita diam saja atau tidak acuh dan meninggalkan sunnah jihad itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membimbing kita, la'allakum tuflihun, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan kita mendapatkan predikat takwa daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keberkahan, keberhasilan, bahkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyimpulkan inti daripada khutbah yang pertama. Intinya adalah bahwa kehidupan kini atau kehidupan kita adalah kehidupan yang sementara. 50, 60 tahun, 70 tahun itu adalah kehidupan yang sangat sesaat. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk berinvestasi untuk kehidupan di mana kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan negeri akhirat. Tujuan kita yang hakiki, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil, yaitu tempat tujuan kita yaitu negeri akhirat, yang dunia ini adalah tempat singgah belaka. Oleh karena itu, kita jangan sampai tertipu oleh dunia ini, yang kita menikmati dunia ini dan melupakan negeri akhirat, bahkan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan konsekuensi daripada keimanan kita, akidah kita, tentunya kita selalu memperhatikan saudara-saudara kita di Palestina. Ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekedar kita memperhatikan mereka, itulah bentuk daripada keimanan kita. Karena kenapa? Karena kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Kiblat kita sama, yaitu Ka'bah. Nabi kita sama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran atau kitab suci kita itu Al-Quran, yaitu sama. Oleh karena itu, mereka lebih layak untuk mendapatkan perhatian kita. Silahkan kita menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tapi jangan sampai melupakan saudara-saudara kita yang pada sampai atau mungkin pada saat detik ini, sampai detik ini mereka masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berdoa, atau mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan kemerdekaan untuk bangsa Palestina. Mudah-mudahan Allah membebaskan Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan Allah menghancurkan Israel atau Yahudi sehancur-hancurnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها. أنت وليها مولاها يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا قريبا. اللهم أذل الشرك والمبتدئين. اللهم هلك اليهود. اللهم دمر بيوتهم ودباباتهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.